Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitnatul qabri wa 'adzabuhu wa na'imuh, bab tentang fitnah kubur, azab dan juga nikmat-nikmatnya. Qala muallif hafizahullahu taala, al-imanu bil yaumil akhir yakni al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Iman kepada hari akhir, yang dimaksud adalah iman terhadap segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Jadi ini masuk pada rangkaian beriman kepada hari akhir, yaitu beriman tentang sesuatu yang terjadi setelah kematian. Wa min dzalika al-imanu bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi. Dan termasuk iman kepada hari akhir yaitu beriman tentang adanya fitnah kubur, adanya azab kubur, dan adanya nikmat kubur. Jadi fitnah kubur itu bukan azab kubur. Jadi ada fitnah kubur, ada azab kubur, dan juga ada nikmat kubur. Ini termasuk rangkaian beriman kepada hari akhir. Wa dzalika annama baina al-mauti alladhi tantahi bihi al-hayatul ula wa bainal ba'tsil ladzi tabtadi'u bihi al-hayatu tsaniyah. Rinciannya adalah setelah kematian, dari kehidupan pertama dan sebelum kebangkitan pada kehidupan kedua. Wa bi ibaratin ukhra baina al-qiyamati sughra wal qiyamatil kubra, atau dengan ungkapan lain antara kematian kecil dan kematian besar. Jadi antara kematian yang dengannya kehidupan dunia berakhir dan juga kebangkitan di kehidupan kedua. Itu di tengah-tengahnya di dalam Al-Qur'an fatratan ja'at tasmiyatuha fil Qur'anil Karimi barzakhan. Maka di tengah-tengah tadi antara kematian kecil dan kiamat besar, atau antara selesainya kehidupan dunia dan bangkitnya seorang hamba di kehidupan kedua, ada jeda, ada fatrah yang dinamakan Al-Quran fatrah itu sebagai barzakh. Dikenallah dengan alam barzakh. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu, apabila datang kematian kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Ini Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir apabila datang kematian kepada mereka. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal solih yang aku pernah lalaikan. Jadi orang-orang kafir ketika datang kepadanya kematian, mereka minta sama Allah agar dikembalikan ke dunia. Tujuannya adalah agar melakukan amal solih yang dulu ia sepelekan, yang dulu ia tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak akan bisa terjadi. Maka seorang yang meninggal tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah kalimat yang dia sampaikan.
yaitu rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Itu harapan mereka. Harapan orang-orang yang sudah meninggal adalah agar mereka dikembalikan di dunia untuk melakukan amal soleh yang dulu sempat mereka tinggalkan. Ya, itu harapan mereka. Namun harapan ini tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yang masih hidup sekarang ini sejatinya adalah berada pada angan-angan orang yang telah meninggal. Mereka itu ingin seperti kita lagi di dunia, tetapi apa? Bukan untuk bekerja, bukan untuk nakut-nakuti orang, tetapi sejatinya untuk melakukan amal soleh yang dulu sempat ditinggalkan. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah tidak bisa, karena di depan mereka ada barzakh, ada kehidupan barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi jeda itu antara kiamat sughra dan kiamat kubra ada jeda disebut dengan barzakh. Dan barzakh ini ya disebutkan oleh para ulama adalah alam ketiga yang dilalui oleh manusia. Karena manusia itu melalui 4 alam. Yang pertama alam adami, ya, ketiadaan, ya. Kemudian setelah itu janin, ya, alam kandungan. Setelah itu dunia. Setelah itu barzakh, ya. Setelah itu baru akhirat. Maka di setiap alam itu memiliki hukum tersendiri. Ya, di setiap alam yang dilalui itu memiliki hukum tersendiri. Walhasil wa fi hadzal barzakh namudzajun minal jazail ukhrawi. Dan alam barzakh ini adalah permisalan dari alam akhirat, ya. Permisalan dari alam akhirat. Fahuwa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia fase pertama, ya, langkah pertama untuk menuju gerbang akhirat, ya. Fafihi, dan di dalam barzakh ini, ya, soal malakaini, pertanyaan 2 malaikat. Yang ini disebut fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu adalah pertanyaan kedua malaikat. Kemudian tsummal adab, kemudian ada siksa, awin naim, atau ada nikmat. Maka ini yang diperoleh, ya, di alam barzakh, ya. Pertama pertanyaan dari 2 malaikat, yang kedua, ya, bisa dia dapat siksa, bisa dia dapat nikmat. Baik, kita ke bagian pertama, su'alul malakain. Yang pertama adalah su'alul malakain, pertanyaan dari 2 malaikat. Wa yusamma bi fitnatil qabri. Inilah yang dinamakan fitnah kubur, ya. Inilah yang dinamakan fitnah kubur. Wa hiya al-imtihanu wal ikhtibaru lil mayyit hina yas'aluhul malakan, ya. Adalah ujian, ya, bagi mayit ketika ditanya oleh 2 malaikat, ya, ketika ditanya oleh 2 malaikat, ya. Wa qad tawataratil ahaditsu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil fitnah. Hadis-hadis yang menjelaskan ini, ya, itu sangat banyak, sehingga, ya, para ulama menjelaskan hadis-hadisnya hadis yang mutawatir. Yakni hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 10 orang sahabat lebih, ya. Makanya tidak mungkin mereka berdusta, ya. Tidak mungkin mereka berdusta. Di antaranya Al-Barra ibn Azib, Anas ibn Malik, Abi Hurairah wa ghairihim radhiyallahu taala anhum. Jadi intinya hadis, ya, tentang fitnah kubur ini hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang derajatnya mutawatir, banyak diriwayatkan oleh sahabat, ya, sehingga wajib untuk diimani. Wa hiya amatul lil mukallifin. Dan ini fitnah kubur ini, ya, umum bagi setiap mukallaf. Bagi setiap mukallaf, ya. Jadi ini para ulama sepakat bahwa fitnah kubur ini, ya, didapati oleh setiap mukallaf, ya. Illa an-nabiyyin, kecuali para nabi. Kenapa? Faqad ikhtalafa fihim, ya. Karena para ulama berbeda pendapat apakah nabi juga terkena fitnah kubur atau tidak. Ini para ulama berbeda pendapat. Walahum jumhur mengatakan para nabi itu, ya, mereka tidak terkena fitnah kubur, ya.
dibebaskan dari fitnah kubur. Jadi yang pasti ya seorang umum, seorang mukallaf ya, kecuali ya para nabi dan juga para syuhada ya. Orang yang mati syahid itu terbebas dari fitnah kubur. Ya, terbebas dari fitnah kubur. Wa kadzalika ikhtalafa fi ghairil mukallafina kasibyani wal majanin. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat ya tentang anak kecil atau orang-orang majnun, orang-orang gila. Ya. Yang mati dalam keadaan masih kecil dan mati dalam keadaan gila. Apakah mereka ya terkena fitnah kubur atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Faqila la yuftanun. Di antara mereka ada yang berpendapat ya bahwa mereka ya yaitu orang-orang yang masih kecil ya atau orang yang mati dalam keadaan gila itu tidak terkena ujian ya, tidak terkena fitnah kubur. Ya. Li'annal mihnah innama takunu lil mukallafin. Karena ini hanya untuk orang yang mukallaf, muslim baligh akil ya. Maka anak kecil nggak terkena. Orang-orang yang mati dalam keadaan gila nggak kena fitnah kubur. Jadi kalau mau bebas dari fitnah kubur ya matinya dalam keadaan gila. Ya. Ini salah satu pendapat ya. Ini salah satu pendapat. Ya. Waqila yuftanun. Ya. Pendapat lain mengatakan tetap terkena, tetap ditanya. Gitu. Jadi ada dua. Sebagian ulama mengatakan mereka tidak ditanya. Ya. Mereka tidak ditanya. Yang kedua ditanya. Taib wa hujja man qala innahum yas'alun. Adapun ya pendapat yang mengatakan ya bahwa mereka itu ditanya ya. Di antara dalilnya adalah annahu yushra'u lis-salati 'alaihim wa du'a'i lahum ya. Wa su'alillahi an yaqiyahum 'adzabal qabri wa fitnatal qabri. Ya. Maka dalil ya, hujjah yang mengatakan mereka itu terkena fitnah kubur ya adalah bahwa Rasul mensyariatkan untuk menyolati mereka ketika meninggal. Ya. Bayi ketika meninggal disolati tidak? Solati. Orang gila ketika meninggal disolati tidak? Disolati. Ya. Dan di antara ya dalil juga apa yang disebutkan oleh Imam Malik ya dalam kitabnya Muwatta dari Abi Hurairah. Annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazati sabi. Rasul pernah menyolati bayi. Maka di antara doa yang dibaca Nabi, Allahumma qihi adzabal qabri. Ya Allah, jagalah dia dari siksa kubur ya. Jagalah dia dari siksa kubur ya. Maka dari hadis ini ya disimpulkan bahwa mereka yang mati dalam keadaan kecil pun tetap terkena fitnah kubur ya. Itu dalil pertama. Wahtajju aidan bima rawahu Ali ibn Ma'bad an Aisyah. Mereka juga berhujjah dengan hadis riwayat dengan sebuah riwayat Ali ibn Ma'bad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Annahu murra 'alaiha bi janazati sabiyyin shaghir ya. Pernah ada jenazah anak kecil lewat di depan Aisyah ya. Fabakat, maka Aisyah menangis. Faqila laha ma yubkika ya ummal mu'minin ya. Maka dikatakan kepadanya, apa yang membuat engkau nangis ya wahai ummul mu'minin? Faqalat hadza syubi. Faqalat hadza sabi. Bayi ini. Bakaitu lahu syafaqatan alaihi min dhammatil qabri ya. Aku nangis karena kasihan, dia pasti mengalami himpitan kubur ya. Dia pasti mengalami himpitan kubur. Jadi yang pertama doa Nabi, ya Allah jagalah dia dari siksa kubur ya. Kemudian yang kedua Aisyah ya menangis karena apa? Karena dari dhammatul kubur ya. Sebetulnya dua hadis ini yang dijadikan ya dalil oleh pendapat yang mengatakan bahwa anak kecil dan orang gila itu terkena fitnah kubur ya. Sebetulnya yang dibahas adalah azab kubur dan dhammatul qabri. Ya. Ini bukan fitnah kubur. Ya. Karena dalam hadis lain dikatakan sebelum datangnya dua malaikat itu mengalami dhammatul qabri, himpitan kubur. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil qabri dhaghtatan law naja minha ahadun la naja Sa'ad ibn Mu'ad," kata Nabi. Sungguh ya, kubur itu akan mengalami himpitan ya. Kalau seandainya ada yang lolos dari himpitan tersebut, itu pasti yang lolos adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Siapa Sa'ad ibn Mu'ad? Sa'ad ibn Mu'ad ini seorang sahabat yang ketika meninggal arsy Allah berguncang. Kemudian ya, jenazahnya itu diantar oleh 70.000 malaikat. Ini Sa'ad ibn Mu'ad. Kata Nabi, Sa'ad ibn Mu'ad juga mengalami himpitan kubur. Ya. Jadi himpitan kubur dan siksa kubur itu bukan fitnah kubur. Ya. Fitnah kubur itu sebagaimana dijelaskan adalah pertanyaan. Ya. Maka dalil yang dibawakan oleh pendapat pertama ini ya, yang mengatakan bahwa mereka juga terkena fitnah kubur, sementara dalilnya adalah doa Nabi agar dijaga dari siksa kubur. Dan juga ya kata Aisyah, kasihan ya, bayi itu akan mengalami himpitan kubur. Maka semua itu akan mengalami himpitan kubur. Yang ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, himpitan kubur ini untuk meringankan sebagian dosa ya. Maka himpitan kubur ini kalau bagi orang mukmin hanya sejenak ya. Tetapi bagi orang kafir dan munafik, himpitan kubur ini akan terus-terusan gitu. Yang tahtali'a adla'uhu, hingga meremukkan tulang-tulangnya ya. Kemudian ya, qalu wallahu subhana yukmilu lahum uqulahum ya. Kemudian mereka juga berkata, dan Allah akan menyempurnakan akal-akal mereka. Liya'rifu bidzalika manzilatahum, agar mereka mengetahui kedudukan mereka. Wa yulhimunal jawaba amma yus'aluna anhu, dan Allah akan mengilhamkan jawaban terhadap pertanyaan mereka. Ya, qalu wa qad dalla ala dzalikal ahadits al-katsirah allati fiha annahum yumtahanuna fil akhirah ya. Dan juga ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa mereka itu diuji di akhirat. Jadi bukan diuji di kubur ya. Artinya mereka itu diujinya di akhirat. Wa haka'u al-Asy'ari an ahli sunnati wal hadis, sebagaimana disebutkan atau dihikayatkan dari al-Imam al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, dari ahli sunnah wal hadis. Fa idam tahanu fil akhirah lam yamtani imtihanuhum fil kubur. Kalau mereka diuji di akhirat, maka di kubur juga mereka diuji ya. Jadi intinya ya, yang mengatakan ya, pendapat yang mengatakan bahwa mereka diuji di dalam kubur itu hanya muhtamalah, kemungkinan saja ya. Jadi tidak sharih ya, tidak secara jelas, mereka tidak menyebutkan hadis secara jelas bahwa anak-anak kecil dan orang gila itu disiksa atau diuji di kuburnya ya. Mereka hanya membawakan riwayat-riwayat. Yang pertama adalah doa Nabi agar dijaga dari azab kubur, dan juga ya Aisyah ya, yang nangis karena dia akan mengalami himpitan kubur. Jadi ini semuanya bukan ujian, bukan fitnah kubur ya. Sehingga dari sini pendapat yang mengatakan yuftanun ini ya agak sedikit lemah lah. Tayyib. Kemudian wahtajja man qala innahum la yus'alun ya. Adapun hujjah pendapat yang mengatakan tidak ditanya ya. Tidak ditanya. Tetapi dua pendapat ini, ulama yang mengatakan ditanya dan ulama yang mengatakan tidak ditanya, mereka berpendapat bahwa mereka itu diuji di akhirat ya. Ada imtihan, ada ujian di akhirat. Itu sepakat ya. Itu sepakat. Tayyib, wahtajja man qala innahum la yus'alun ya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak ditanya, siapa mereka di sini? Anak kecil dan orang gila ya. Kita lagi berbicara itu. Ya, apakah mereka itu ditanya atau tidak ditanya? Ya, ini harus fokus. Ya, apakah mereka itu ditanya atau tidak ditanya? Ya, pendapat yang mengatakan ditanya, ya tadi dalilnya jelas, cuman ya kurang sharih ya. Dalilnya sahih tapi tidak sharih gitu. Nah ini yang kedua gimana? Pendapat yang mengatakan mereka tidak ditanya. Alasannya bi anna su'ala innama yaqulu liman aqula ar-rasula wal mursal. Pertanyaan itu ya, pertanyaan itu bagi orang yang paham Rasul dan juga syariatnya ya. Sementara anak kecil dan orang gila, mereka gak paham Rasul, mereka gak paham syariat Rasul ya. Bahkan mereka juga termasuk orang yang diangkat penanya ya.
Kata Nabi, rufi'al qalamu anis salah. Pena itu diangkat dari 3, artinya tidak dicatat. Ya. Kalaupun dia berbuat dosa tidak dicatat, dia berbuat baik juga tidak dicatat. Rufi'al qalam. Ya. Di antaranya anis sawi hatta yahtalim. Ya. Dari bocah sampai dia balik. Maka setelah balik baru dicatat. Ya. Karena mereka masih bocah, ya mereka nggak memahami Rasul dan nggak memahami syariatnya. Ya. Fayus hal amana bir rasuli wa ata'ahu amla. Sehingga mereka ditanya apakah dia beriman kepada Rasul dan mentaati Rasul ataukah tidak. Sementara itu tidak mengalami. Karena pertanyaan kan itu di antara pertanyaan yang diajukan oleh 2 malaikat ya itu tentang Rasul. Apakah Anda beriman kepada Rasul? Apakah Anda mengikuti syariat Rasul? Itu kan di antara isi pertanyaannya. Fa ammat tiflu alladzi la yatamayyaz lahu biwajhin ma fa kaifa yuqalu lahu. Adapun bocah yang belum tamyiz enggak ngerti ya. Fa kaifa yuqalu lahu, maka bagaimana ya? Bocah yang belum bisa ini, yang belum ngerti ini ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Apa pendapat engkau tentang seorang yang diutus ya kepada engkau ya? Bagaimana ditanya pertanyaan seperti itu sementara dia sendiri belum paham ya. Dia sendiri tidak memahami, belum tamyiz ya. Walau rudda ilaihi aqluhu fil qabri ya. Kalaupun misalnya akalnya dikembalikan di dalam kubur ya. Fa innahu la yus'al amma lam yatamakkan min ma'rifatihi wal ilmi bihi wala faidata fi hadha su'al. Kalaupun akalnya dikembalikan sama Allah di kubur, maka dia tetap nggak bisa tahu. Karena apa? Nggak mengalami. Ya. Sehingga pertanyaan itu tidak ada faidahnya. Ya. Oleh karena itu mereka tidak ditanya. Ya. Mereka tidak ditanya. Ya. Wahada bi khilafi imtihanihim fil akhirah. Ini berbeda dengan ujian mereka nanti di akhirat. Ya. Artinya mereka diuji di akhirat. Ini sesuai dengan yang disepakati bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan bayi atau majanin itu mereka akan diuji di akhirat. Ya. Mereka akan diuji di akhirat. Fa innallaha yursilu ilaihim rasulan. Allah utus rasul di tengah-tengah mereka. Ya, wa ya'muruhum bi ta'atihi. Kemudian ya memerintahkan untuk taat kepadanya, wa uquluhum ma'ahum, dan akal-akal mereka bersama mereka. Jadi jelas rasulnya dihadapkan, diutus sama Allah Rasul. Siapa yang mentaati Rasul dia masuk surga. Siapa yang tidak mentaatinya adkhalahun nar, Allah masukkan neraka. Fadzalika imtihanu bi amrin ya'muruhum bihi yaf'alunahu dzalikal waqtu. Ini adalah ujian ya dengan perintah yang mereka lakukan di waktu tersebut. La annahu su'alun an amrin madalahum fid dunya. Bukan pertanyaan tentang sesuatu yang telah lewat dari dunia. Ya, seperti pertanyaan 2 malaikat di dalam kubur. Karena pertanyaan 2 malaikat di dalam kubur itu tentang urusan dunia. Ya, artinya tentang perbuatan di dunia. Ya, maka ini bayi dan majanin lepas dari pertanyaan ini. Ya, lepas dari pertanyaan ini. Itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhirat ada ujian bagi mereka ketika diutus kepada mereka seorang rasul. Siapa kemudian rasul memerintahkan terhadap sesuatu ya, terhadap perintah, siapa yang mentaati perintahnya selamat, siapa yang enggak mentaatinya dia masuk neraka. Ini ujian tersendiri, ini imtihan sendiri bagi mereka yang mati dalam keadaan sobi atau majanin. Wa ajabu an adillatil awwalin ya. Kemudian adapun dalil ya, mereka menjawab dalil yang dipakai oleh pendapat pertama, yaitu hadis Abu Hurairah ya. Hadis Abu Hurairah di antara doa Nabi, Allahumma qihi adzabal qabr. Ya Allah, jagalah bocah ini dari siksa kubur ya. Falaisal muradu bi adzabil qabri fihi uqubatut tifli ala tarki ta'atin aw fi'li maksiatin qat'an. Maka masuk yang dimaksud azab kubur di situ ya. Yang dimaksud azab kubur di situ bukan hukuman seorang anak karena meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Jadi makna azab kubur di situ bukan hukuman, bukan siksa. Ya. Fa innallaha la yu'adzibu ahadan bila dzanbin amilahu. Karena Allah itu tidak pernah menyiksa seorang tanpa dosa yang ia perbuat. Ya. Sedangkan ya anak kecil tadi sudah berbuat dosa belum? Belum. Bagaimana mau disiksa?
Toh dia belum berbuat dosa, ya. Dan Allah nggak pernah menyiksa seorang tanpa dosa. Ya. Makanya makna ya Allah jagalah dia dari azab kubur. Azab kubur di situ maknanya bukan hukuman, maknanya bukan siksa. Ya. Bal adzabul qabri qad yuradu bihi al-alam alladhi yahsulu lil mayyiti bisababi ghairihi. Lalu apa dong makna azab kubur di situ? Maka maknanya adalah rasa sakit yang diperoleh karena sebab selainnya. Ya. Rasa sakit yang diperoleh karena sebab selainnya. Jadi bukan siksa kubur. Hanya sebatas rasa sakit yang diperoleh ya dari perbuatan-perbuatan keluarganya. Makanya Nabi ya minta kepada Allah agar dijaga dari rasa sakit itu. Wa illam yakun uqubatan ala amalihi. Jadi bukan azab kubur karena sebab amalnya. Karena dia belum beramal. Dia belum melakukan ketaatan, dia belum melakukan dosa. Allah tidak mungkin menyiksa seorang ya tanpa dosa yang diperbuat ya. Tetapi maksud azab kubur di situ adalah jagalah dari rasa sakit yang disebabkan oleh orang yang masih hidup, keluarganya yang masih hidup. Ini senada ya dengan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sungguh mayit itu pasti tersiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Mayit tersiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Maknanya bukan si mayit itu disiksa gara-gara keluarganya nangis, bukan. Tetapi maksudnya ya ta'allam bidzalika wa yatawajja'u minhu. Ya, dia terasa sakit saja, bukan siksa dari Allah. Dia terasa sakit saja dengan sebab perbuatan orang yang masih hidup. Ya. La annahu yu'aqabu bidzambil hayy. Bukan karena dia disiksa karena perbuatan orang yang masih hidup, bukan. Kenapa? Karena kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak bisa mewarisi dosanya orang lain. Jadi kalau orang lain yang berbuat dosa, ya kita nggak mungkin disiksa ya dengan sebab dosa yang diperbuat oleh orang lain. Tetapi kita mungkin merasa sakit dengan dosa yang diperbuat oleh orang lain. Ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Jadi maksud doa Nabi, ya Allah jagalah bayi ini dari siksa kubur, artinya jagalah bayi ini dari perasaan sakit dengan sebab perbuatan orang yang masih hidup. Ya. Karena mayit juga merasa ya sakit dengan perbuatan orang yang masih hidup, sebagaimana disebutkan ya dalam sebuah hadis, sungguh mayit itu disiksa dengan tangisan keluarganya atasnya. Dengan tangisan keluarganya atasnya. Wa hadza ka qaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini juga persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atum minal adab. Safar itu bagian dari adab. Ya. Maksudnya apakah orang musafir itu disiksa? Apakah orang musafir itu disiksa? Jawabannya tidak. Tetapi orang musafir itu merasakan capek ya karena safarnya. Ya, merasakan letih karena safarnya. Maka itu disebut dengan adab. Sehingga al-adzabu a'ammu minal uqubah. Adab itu lebih umum dari hukuman. Ya, adab itu lebih umum dari hukuman. Ya, as-safar qit'atum minal adab. Ya, safar itu bagian dari adab. Ya, bukan berarti seorang itu disiksa, dihukum karena safar, tidak. Tetapi dengan safar tersebut ia merasakan letih, merasakan capek, dan itu ya disebut dengan adab. Ya, jadi adab itu lebih umum daripada hukuman. Wala raiba anna fil qabri minal alami wal humumi wal hasarat. Dan enggak diragukan lagi ya. Di dalam kubur itu ada perasaan sakit, kecewa, penyesalan, maqad yusri atharuhu ila tifli, yang mana perbuatan ini pengaruhnya bisa sampai ke bocah tadi, fayata'allam, sehingga ia merasa sakit. Ya. Fa yushra'u lil musalli alaihi an yas'alallaha ta'ala an yaqiyahu dzalikal adzab. Oleh karena itu ya disyariatkan bagi orang yang menyolatinya untuk meminta kepada Allah agar dijaga dari adab yang semacam ini, yaitu agar dijaga dari rasa sakit, rasa penyesalan ya. Bukan adab yang dimaksud adalah hukuman
Maka dari dua pendapat tadi ya dapat diambil kesimpulan pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak ditanya itu lebih kuat ya daripada pendapat yang mengatakan ditanya. Kenapa? Karena pendapat yang mengatakan tidak ditanya dalil-dalilnya lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan ditanya. Pendapat yang mengatakan ditanya itu dalilnya sahih, cuman tidak mengarah kepada itu. Yang pertama ya adalah dijaga dari siksa kubur. Yang kedua adalah karena adanya himpitan kubur dan ini bukan fitnah kubur. Ini bukan fitnah kubur. Tentang azab kubur tadi telah dijelaskan, maka maksudnya adalah bukan hukuman tapi rasa sakit. Adapun dhammatul qabri, himpitan kubur, ini dialami oleh semua manusia. Ya, dialami oleh semua manusia. Dan Al-Imam Al-Qurtubi tadi menjelaskan ini ya datangnya sebelum pertanyaan dua malaikat. Ya, sebelum pertanyaan dua malaikat. Makanya semua ya pasti mengalami dhammatul qabri kecuali siapa? Kalaupun ada yang selamat, siapa yang selamat? Sa'ad ibn Mu'adh ya. Artinya apa? Ada tekanan, ada himpitan ya. Kubur dan ini ya dijelaskan datangnya dalam sebuah hadis sebelum pertanyaan dua malaikat. Oleh karena itu pendapat sekali lagi pendapat yang mengatakan ya tidak ditanya ya lebih kuat ya, daripada pendapat mengatakan yang ditanya. Kemudian wakhtalafu aidan ya, mereka juga berbeda pendapat. Halis su'alu fil qabri amun fi haqqil muslimina wal munafiqina wal kuffar am yahtassu bil muslimi wal munafiq. Ya. Ya. Mereka juga berselisih apakah pertanyaan ini ya itu untuk muslimin, munafikin dan kufar ya. Apakah yang ditanya hanya muslim dan munafik saja? Jadi orang kufar nggak ditanya. Ya. Jadi pertanyaan ini juga dialami oleh kufar atau tidak dialami oleh orang-orang kafir ya. Faqila yakhtassu dzalika bil muslimi wal munafiki dunal kafiri wal al jahidil mubtil. Pendapat pertama ya yaitu ya, pertanyaan ini hanya khusus untuk orang-orang muslim dan munafik saja ya. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya. Adapun dari kalangan tabi'in ya Al-Imam Ubaid ya Ubaid Al-Umairi ya. Mereka berpendapat ya bahwa yang ditanya itu hanya muslim dan munafik saja. Orang kufar nggak pakai ditanya, langsung disiksa. Wakila as-su'alu fil qabri amun lil kafir wal muslim. Ya. Pendapat kedua mengatakan ya bahwa pertanyaan ini ya juga dialami oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi bukan hanya muslim dan munafik saja. Ya. Pertanyaan ini ya, juga dialami oleh orang-orang kafir. Wa hadza huwa alladhi yadullu alaihi alkitabu wa sunnah. Maka kata Syekh di sini wa hadza alladhi yadullu alaihi alkitabu wa sunnah. Ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Artinya Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwa orang-orang kafir pun ditanya. Orang-orang kafir pun ditanya. Jadi bukan hanya muslim dan munafik saja. Hatta orang-orang kafir pun ditanya. Wastisna'ul kafir min hadala wajhalahu. Dan pengecualian orang kafir dari ini ya tidak bisa dijadikan hujah. Artinya apa? Hadis-hadis yang ada menyatakan bahwa pertanyaan ini juga akan ditanyakan kepada orang-orang kafir. Jadi bukan hanya muslim dan munafik saja. Kemudian ya ikhtilaf yang ketiga, halis su'alu fil qabri mukhtassun bihadihil ummah am yakunu laha li ghairiha. Apakah ya ujian kubur, fitnah kubur ini khusus untuk umat Nabi Muhammad saja atau kepada seluruh umat? Kepada seluruh umat. Jadi ya isinya khilaf dan khilaf gitu. Khilaf pertama tadi sudah ya. Masalah apakah orang-orang As-Sabi dan Majani ditanya, ini sudah beres. Kemudian yang kedua ya apakah orang-orang kafir ditanya juga sudah beres ya. Khilaf yang ketiga, apakah ujian kubur ini, fitnah kubur ini khusus untuk umat Nabi Muhammad ataukah untuk seluruh umat? Ini pertanyaannya. Apakah ya, fitnah kubur kita nggak bicara tentang siksa. Kalau siksa kubur untuk seluruh umat. Ya. Kenapa? Karena Fir'aun juga disiksa ya, di dalam kuburnya dengan diperlihatkan di tiap pagi dan tiap sore neraka. An-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan atasnya di setiap pagi dan sore hari. Ya. Maka kalau siksa kubur mereka juga disiksa. Ya.
Jadi bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad, seluruhnya mendapat siksa dan nikmat kubur. Adapun fitnah kubur ini yang jadi. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan tadi. Pertanyaan dua malaikat tadi yang insya Allah akan dibawakan hadisnya. Pertanyaan dua malaikat ini, ya, apakah ini untuk umat Nabi Muhammad saja ataukah untuk seluruh umat? Ya. Ala salasati aqwal, ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, khasun bihadihil ummah, ini khusus untuk umat Nabi saja. Khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kenapa? Li'annal umama qablana kanatir rusul ta'tihim birrisalah. Karena umat-umat sebelum kita itu didatangi oleh Rasul, ya. Fa idza abau, ketika mereka menolak, wa'tazaluhum wa'ujilu bil adab. Ketika mereka menolak Rasul yang diutus kepada mereka, ketika mereka menjauhkan diri dari Rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka langsung disiksa. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyiksa kaum Tsamud, bagaimana Allah menyiksa kaum Nabi Nuh. Ya. Makanya dengan ini mereka, ya, tidak ditanya di dalam kubur, langsung, ya, disiksanya di dunia. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam birrahmati imaman lil khalqi, dan ketika Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kasih sayang, juga imam bagi seluruh manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Amsaka anhumul adab, maka tidak disiksa lagi. Makanya tidak ada, ya, umat Nabi Muhammad disiksa di dunia sebagaimana Allah menyiksa umat-umat sebelumnya. Wa u'tiya saif, dan diganti dengan pedang, ya, dengan peperangan. Hatta yadkhula fi dinil Islam, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Man dakhala li mahabati saif thumma yursihu al-imanu fi qalbihi, ya. Ada yang awalnya masuk itu karena takut, ya, kemudian lama kelamaan iman itu, ya, mengakar dalam hatinya. Fa umhilu, ya, maka mereka diberi tangguh, ya, mereka diberi tangguh. Famin thamma dhahara amrun nifaq, disitulah muncul perkara nifak, ya. Jadi mereka yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Kenapa? Karena mereka masuk Islamnya karena takut, ya. Maka munafik itu muncul di fase Madinah, tidak di fase Mekah. Di fase Mekah nggak ada munafik, ya. Di fase Madinah, ya, ketika Islam sudah mulai kuat, ya, di situ muncul orang-orang munafik. Sebabnya apa? Karena ketakutan mereka. Dan munafik itu adalah menyembunyikan, ya, kekufuran dan menampakkan keimanan. Wa kanu yusirruna al-kufra wa yu'linuna al-iman. Mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Fakanu bainal muslimina fi sitrin. Mereka bersembunyi di tengah orang-orang muslim, enggak tahu, ya. Falamma matu, ketika mereka meninggal, qayyadallahu lahum fattani al-qabri. Ketika meninggal baru mereka, ya, ditampakkan di dalam kuburnya dengan pertanyaan dari dua malaikat, ya. Sehingga pertanyaan, ya, dua malaikat itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtajja ahlu hadzal qauli, ya, dan pendapat ini berhujjah, ya, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Sungguh umat ini diuji di dalam kuburnya. Kata Nabi, sungguh umat ini diuji di dalam kuburnya. Artinya, ya, kalau umat selain umat Nabi tidak diuji, itu mafhum mukhalafahnya. Ya, mafhum mukhalafahnya, selain umat Nabi, ya, tidak diuji. Ya, yang diuji hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil pendapat yang mengatakan bahwa pertanyaan dua malaikat ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaulihi, dan juga dalam hadis yang lain, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan
mendapatkan fitnah di kubur-kubur kalian. Ini juga jelas ya. Nabi ngomong kali ini kepada para sahabat, kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menjalani fitnah kubur. Nah, ini juga wahada dhahirun fil ikhtisasi bihadhil ummah ya. Dan ini juga merupakan dalil bahwa dua pertanyaan ini hanya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yadullu alaihi qaulul malakain. Ya, juga hadis berikutnya adalah dari pertanyaan dua malaikat tadi. Di antara isi pertanyaan dua malaikat tadi apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Ya, apa pendapat kalian tentang seorang yang diutus kepada kalian? Ya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada. Artinya ya, dari tiga hadis tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pertanyaan dua malaikat itu hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qaulu tsani, pendapat kedua, annas su'ala fil qabri li hadhil ummati wa li ghairiha. Ya, pendapat kedua sebaliknya. Pertanyaan ini ya untuk umat Nabi Muhammad dan umat-umat selainnya. Jadi seluruh umat akan mengalami pertanyaan ini. Ya. Wa ajaba ashabu hadzal qaul an adillatil qaulil awal. Ya. Pendapat kedua ini menjawab dalil yang dipakai pendapat pertama. Ya. Bi annaha la tadullu ala ikhtisasi bisual. Ya. Bahwa makna umat yang dibawakan oleh pendapat pertama itu maknanya bukan umat khusus umat Nabi saja. Ya. Tetapi makna umat di situ adalah amatun nas, seluruh manusia, ai bani Adam, anak keturunan Adam. Jadi makna umat di situ adalah bukan hanya umatnya Nabi, tapi makna umat di situ anak cucu Adam. Ya, artinya ya kalau kita baca hadisnya ya, inna hadhil ummah, sungguh anak cucu Adam ini tubtala fi kuburiha, akan diuji di kuburnya. Ya, maka makna umat tadi adalah anak cucu Adam, dan anak cucu Adam itu berarti ya umum ya, dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad itu akan ditanya ya. Kama fi qaulihi ta'ala ya. Lalu apa dalilnya makna umat di situ adalah anak cucu Adam? Yaitu Quran surat Al-An'am ayat 38. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Ya. Kata Allah, dan tiada binatang melata di bumi ini dan juga burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali mereka itu umat seperti kalian. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan hewan melata dan burung sebagai apa? Umat. Ya. Jadi makna umat itu bukan umat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna umat tadi adalah umum sebagaimana pada Quran surat Al-An'am ayat 38, dan tiada binatang melata di bumi dan juga burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali mereka itu umat sama seperti kalian. Maka Allah menamakan hewan melata dan burung tadi sebagai umat. Wa in kana al-muradu ummatahu ya lam yakun fihi ma yanfi su'ala ghairihim minal umam ya. Kalaupun yang dimaksud itu umatnya Nabi ya, oke lah ya. Kalau ndak mau umat itu maknanya anak cucu Adam ya, umat itu tetap maknanya umat Nabi, oke. Kalau seandainya tuh umat maknanya umat Nabi ya, lam yakun fihi ma yanfi su'ala ghairihim minal umam. Itu bukan berarti umat-umat yang lain juga tidak ditanya. Itu bukan berarti umat-umat lain juga tidak ditanya. Li'annahu ikhbarun lahum bi'annahum yus'aluna fi kuburihim. Ya, karena itu adalah bentuk pemberitaan bahwa mereka akan ditanya di alam kuburnya.
Wa kadzalika hadis uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Telah diwahyukan kepada kami bahwasanya kalian akan difitnah, akan mengalami fitnah kubur. Ini hanya sebatas pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menafikan ya umat-umat lainnya. Jadi sebagaimana Nabi mengkabarkan bahwa umatnya akan mengalami fitnah kubur, ya juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga memberitakan bahwa umatnya akan mengalami fitnah kubur. Nah, ini pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga, ya, at-tawaqquf fi hadhil mas'alah. Dia berhenti pada masalah ini, ya. Dia tidak mengatakan khusus untuk umat ini, dan pendapat ini juga enggak mengatakan bahwa untuk selain umat ini. Kenapa? Li'annal adillata fi dzalika muhtamalah. Karena dalil-dalil adalah dalil-dalil yang muhtamalah, yang masih mengandung banyak kemungkinan. Walaysat qati'atan fil ikhtisas, dan tidak pasti pengkhususan. Baik dalil yang dibawakan oleh pendapat pertama atau dalil yang dibawakan oleh pendapat kedua, itu dalilnya itu dalil-dalil yang mengandung berbagai kemungkinan. Ya, tidak pengkhususan. Oleh karena itu, ya, Syekh di sini ya, memilih pendapat ketiga, lebih selamat. Artinya ia tidak mengatakan khusus umat ini, dan juga tidak mengatakan untuk umat-umat sebelumnya juga. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Ya, kalau perkara gaib itu adalah beritanya dari Allah dan Rasul. Ya, kita meyakini perkara gaib itu karena ada berita dari Allah dan Rasul. Sementara berita-berita dalam masalah ini muhtamalah, masih ngandung banyak kemungkinan. Ya, sehingga yang terbaik, ya, apakah fitnah kubur ini hanya khusus umat Nabi dan atau mencakup umat selain Nabi? Ya, jawabannya kata saya wallahu a'lam. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Artinya, ya, umat sebelum Nabi kita tidak di sana. Ya, kita adalah umat Nabi yang pasti kita akan menghadapi pertanyaan dua malaikat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis, ya, yang datang tentang fitnah kubur, yaitu dari Barra ibn Azib, ya, dari Barra ibn Azib, dan juga dari Qatadah dari Anas ibn Malik, ya, dari Qatadah dari Anas ibn Malik, ya. Adapun dari Barra ibn Azib, ya, adalah fatu'adu ruhuhu, maka dikembalikan ruhnya di dalam jasadnya, fayatihil malakan, kemudian didatangi dua malaikat, ya. Adapun dari Qatadah dari Anas ibn Malik, ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u khafqani alihim atahu malakani. Mayit apabila sudah diletakkan di kuburnya, kemudian, ya, sahabat-sahabatnya telah meninggalkannya, dan dia mendengar suara sendalnya, atahu malakan, akan didatangi dua malaikat, fayuk idanihi, ya, dua malaikat tadi mendudukannya, fayaqulan, kemudian berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad, apa pendapat Anda tentang seorang rajul yang bernama Muhammad? Yang sebelumnya pada hadis Barra ibn Azib, ya, itu rohnya dikembalikan lagi, ya. Rohnya dikembalikan lagi. Jadi setelah dicabut, ya, roh itu dicabut, kemudian dikembalikan lagi di dalam kubur, ya. Sehingga siksa kubur ini dialami oleh ruh dan jasad, cuman ruh lebih dominan. Dialami oleh ruh dan jasad, cuma ruh lebih dominan. Sedangkan kehidupan dunia juga jasad dan ruh, jasad lebih dominan. Maksudnya apa? Ketika jasad ini lapar, terasa tidak? Terasa. Tapi ruh lapar terasa tidak? Enggak kerasa. Artinya jasad lebih dominan, ya. Nah, di kubur, ya, sama, ya, jasad dan ruh juga, tetapi yang lebih dominan apa? Yang lebih dominan adalah ruh. Ketika roh itu dikembalikan, kemudian didudukan, ya, kemudian ditanya, ya, apa pendapat Anda tentang seorang yang bernama Muhammad? Fa ammal mu'min, ya, adapun jika orang itu beriman,
Fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Dia berkata, saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala, ya. Maka Nabi bersabda, fayaqulu ungdur ila baq'adika minan nar. Maka setelah jawaban tadi, ya, kata malaikat, lihatlah tempatmu di neraka. Ya, diperlihatkanlah neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Tempat ini telah Allah ganti dengan surga. Karena dia jawabannya benar. Jadi setelah dia menjawab dengan jawaban yang benar, diperlihatkan neraka. Di tempat kamu di neraka nih. Kalau kamu nggak jawab benar, karena kamu benar, ya Allah sudah ganti dengan tempat yang lebih baik, yaitu surga. Ungdur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Qala ar-rasul, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a. Kata Nabi, ya, dia melihat dua tempat tadi, melihat neraka dan melihat surga. Melihat neraka dan melihat surga. Sekali lagi, ini kehidupan barzakh. Ini kehidupan barzakh tidak sama dengan kehidupan akhirat. Ya. Tidak sama dengan kehidupan akhirat. Makanya kalau tuh kubur digali ya segitu aja, nggak ada surga, nggak ada neraka. Karena ini bukan kehidupan dunia. Ini adalah kehidupan barzakh, laksana orang yang mimpi. Ya. Seorang bermimpi, ya, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi jasadnya ada di mana? Ya di kasur. Sama seperti ini. Jadi kehidupan barzakh tidak sama dengan kehidupan dunia. Fa ammal kafir wal munafik. Adapun orang kafir dan munafik. Nah ini bukti bahwa orang kafir juga ditanya. Fa ammal kafiru wal munafik. Adapun orang kafir dan munafik, ya, ketika ditanya, fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang seorang ini, ya? Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ya, dia menjawab enggak tahu, aku berkata sebagaimana yang manusia katakan. Fayaqulan, maka kedua malaikat tadi, ya, berkata la daraita wala talaita, kamu enggak tahu, kamu enggak baca. Artinya apa? Kamu enggak pernah belajar, enggak pernah beriman gitu. Padahal Allah sudah kasih kesempatan, sudah kasih akal, sudah kasih mata, sudah kasih pendengaran, sudah kasih pemahaman, tapi kamu enggak gunakan dia. Gemeslah malaikatnya gitu. Tsumma yudrobu bimitrakin min hadidin baina udhunaihi. Kemudian dipukullah dengan palu gada dari besi antara dua telinganya. Fayasihu sayhatan, hingga ia pun berteriak. Fayasma'u man 'alaiha ghairu tsaqalaini. Teriakan ini didengar oleh semua kecuali manusia dan jin. Teriakan, ya, karena sakit, ya, itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin, ya. Ini dalam hadis Anas ibn Malik, ya. Wa fi haditsin akhar, ya, kemudian dalam hadis yang lain, ya, atahu malakani aswadani azraqan, didatangi dua malaikat hitam dan biru, ya. Yuqalu li ahadihima al munkar walil akhar an nakir. Yang satunya dinamakan munkar, yang satunya dinamakan apa? Nakir. Itu malaikatnya sifatnya hitam dan biru. Wa fi haditsin akhar fil musnad wa sahih Abi Hatim dari Abi Hurairah. Nah, tadi dari Bara ibn Azib sudah kita jelaskan, dari Anas ibn Malik, sekarang dari Abi Hurairah. Riwayat Abu Hurairah mengatakan innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi. Seorang mayit jika diletakkan di dalam kuburnya, innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Mereka mendengar suara sandal orang-orang yang menghantarkan ketika mereka telah kembali. Fa in kana mu'minan, jika dia seorang mukmin, kanatis salatu inda ra'sihi. Ibadah salat di sisi kepalanya, yaitu menjaga bagian kepala. Wasiyam an yaminihi, dan ibadah puasa dari samping kanannya. Wa zakatu an shimalihi, dan zakat dari samping kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqah. Adapun kebaikan-kebaikan lain berupa sedekah, silaturahim, ya, berbuat baik, ya, kebaikan yang lain itu berada di sisi kakinya. Ya, jadi dijaga oleh seluruh amal saleh. Fayu'ta min qibali ra'sihi. Ya. Apabila siksa itu datang dari arah kepalanya, ya, fataqulus salat ma qibali man khal, maka salat berkata tidak ada tempat masuk dari atas. Ya, dicegah oleh ibadah yang namanya ibadah salat. Tsumma yu'ta min yaminihi, kemudian ketika ingin disiksa dari arah kanannya,
Fayaqulu siyam ma qibali madkhal. Maka puasa mencegahnya, tidak ada jalan masuk dari sisi kanan. Tsumma yu'ta min yasarihi, ya, kemudian didatangkan dari arah kirinya. Fataqulu zakat, maka zakat berkata, ya, ma qibali madkhal. Dari arahku enggak ada tempat masuk. Tsumma yu'ta min qibali rijlaihi. Kemudian ya siksa datang dari arah kakinya. Fayaqulu fi'lal khairat, maka kebaikan-kebaikan yang lain berkata, ma qibali madkhal, tidak ada arah masuk dariku. Fayuqalu lahu ijlis, sehingga setelahnya malaikat mengatakan duduk. Fayajlis, maka dia pun duduk. Wa qad muthilat lahu syamsu, ya, dan diumpamakan matahari yang akan terbenam. Fayuqalu lahu hadzal rajulu ladzi kana fikum, ya. Ini orang yang ada di tengah kalian. Ma taqulu fihi, apa pendapat kalian? Wa ma tashhadu bihi alaihi, apa persaksian kalian? Fayaqulu da'uni hatta usolli, ya, tinggalkan aku sampai aku salat. Fayaqulun innaka satusolli akhbirna amma nas'aluka anhu. Kamu nanti akan salat, ya, tapi beritahukanlah apa pertanyaan tadi. Artinya jika dia seorang mukmin, ya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun jika dia seorang kafir atau munafik, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian fahadihil ahadits, ya, hadis-hadis yang 3 tadi itu kesimpulannya, yang pertama anna su'ala yuhsalu hina yudha al-mayyit fi qabrihi, ya, bahwasanya pertanyaan ini ya diajukan ketika mayit di dalam kuburnya. Wa hadza raddun ala ahli bidah, ya, yang mengatakan, ya, pertanyaan itu antara dua tiupan sangkakala. Tentu ini pendapat yang batil, ya. Kemudian tasmiyah malakaini munkar wa nakir. Nama dua malaikat itu adalah munkar dan nakir. Ini juga bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari dua malaikat tadi. Kemudian yang ketiga, annaha turad ruhul mayyit ilaihi fi qabrihi hina su'al, ya, bahwa roh mayit dikembalikan ketika ditanya, ketika didudukan, ketika juga diminta jawab. Wa hadza raddun ala Abi Muhammad ibn Hazm. Ini bantahan kepada Abi Muhammad ibn Hazm, ya, haitsu nafadzalik, di mana dia tidak mengimani hal ini. Illa in kana yuridu nafyal hayatil ma'huda fid dunya fa hadza sahih. Namun kalau yang ditiadakan kehidupan dunia, maka ini sahih. Karena ya kehidupan barzakh walaupun ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya, itu yang dialami adalah kehidupan barzakh, bukan kehidupan dunia. Dan kehidupan barzakh tidak sama dengan kehidupan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ya, ini diantara yang harus kita imani adanya fitnah kubur, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman-iman kita sehingga kita bisa dimudahkan untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat tadi. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.